Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Nama saya Joshua Setiawan. Hari ini kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 4 Juli 2026 bersama Romo Rudi Rakito Jati OMI dari Tarakan. Selamat mendengarkan ya. Selamat pagi para sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk Anda. Pada hari ini kita akan mendengarkan Injil dari Matius bab 9 ayat 14 sampai 17. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula, anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, Injil hari ini mengisahkan percakapan di antara para murid Yohanes dan Tuhan Yesus. Mereka bertanya, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Sebetulnya, kalau mau, Tuhan Yesus bisa menjawab dengan singkat pertanyaan macam itu. Misalnya sambil tersenyum, beliau menjawab, "Wah, saya pun tidak tahu. Coba kalian tanyakan kepada guru kalian masing-masing." Sudah selesai urusan kan? Namun atas pertanyaan tersebut, Tuhan Yesus memberikan jawaban yang panjang. Dia balik bertanya, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Jawaban ini oleh Tuhan Yesus masih diperpanjang, dilengkapi dengan dua perumpamaan. Perumpamaan tentang anggur dan kantong kulit, serta tentang kain penambal dan baju tua yang susut. Para sahabat Fresh Juice, saya sangka jawaban Tuhan Yesus tersebut membuat mereka bukan saja jadi heran, tetapi juga bisa membuat mereka jadi bingung juga ya. Siapa juga yang dimaksudkan dengan mempelai laki-laki itu? Sebenarnya dengan jawabannya tersebut, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa hal puasa
bagi para muridnya akan terkait dengan peristiwa kisah penderitaan maupun Paskah dirinya. Sedangkan orang Yahudi zaman itu pada umumnya mengaitkan praktik puasa mereka terkait dengan permohonan ampunan atau pertobatan ataupun dengan perkabungan atas peristiwa penghancuran bait suci yang pertama. Tetapi baik penderitaan maupun Paskah pada waktu itu belum terjadi. Maka kemungkinan besar jawaban Yesus di atas itu pun sulit dipahami oleh mereka dan oleh siapapun yang mendengarkan percakapan itu. Mungkin mereka juga tidak pernah menduga seperti apakah ending dari kisah hidup dan perjuangan Yesus nantinya. Para sahabat Fresh Juice, selain itu dari Injil hari ini kita juga dapat melihat sebuah pesan lain, yaitu dalam pertanyaan para murid Yohanes tadi terkandung kata mengapa. Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Ada pesan menarik di balik kata mengapa tersebut. Di balik kata mengapa tersebut terkandung nada kesombongan diri. Mereka, para murid Yohanes itu, sebetulnya bukan pertama-tama ingin tahu tentang alasan orang lain yang tidak berpuasa seperti mereka atau seperti murid orang Farisi. Tetapi sebetulnya mereka sedang ingin menyombongkan dirinya, mau pamer. Mereka merasa dirinya lebih baik daripada para murid Yesus itu. Para sahabat Fresh Juice, maka salah satu pesan yang dapat kita petik dari kisah pada hari ini adalah jangan sombong. Tidak perlu merasa lebih baik, lebih tinggi, atau lebih hebat daripada orang lain. Entah dengan cara apapun, entah di dalam cara kita berbicara, di dalam cara bertanya, di dalam cara kita bersikap, di dalam cara kita bertindak, entah di dalam cara kita membawa diri. Marilah kita berusaha menjadi orang-orang yang sederhana dan rendah hati di dalam segala aktivitas dan segala situasi. Sebuah cerita sebagai pemanis renungan hari ini. Pada suatu hari, Jenderal George Washington sebelum jadi Presiden Amerika kedatangan tamu dari Perancis yang bernama Jenderal Lafayette. Saat sedang berjalan-jalan sambil ngobrol di taman, kedua jenderal ini bertemu dengan seorang budak yang bekerja di taman itu. Tiba-tiba budak tersebut berhenti lalu membungkuk sambil membuka topinya seraya berkata, "Selamat pagi Tuan." Tanpa diduga oleh Jenderal Lafayette, Jenderal George Washington pun menunduk sambil melepas topinya seraya berkata, "Selamat pagi Mary." Melihat pemandangan yang tak lazim itu, Jenderal Lafayette bertanya kepada Jenderal George Washington, "Mengapa Anda menghormati budak taman seperti itu?"
ini adalah pemandangan terburuk selama saya menjadi jenderal. Dengan santun, Jenderal George Washington menjawab, "Saya tidak ingin ada orang lain yang lebih rendah hati daripada saya, sekalipun ia seorang budak. Sebab di hadapan Tuhan, saya dan budak itu derajatnya sama." Mendengar alasan itu, Jenderal Lafayette hanya bisa tersipu malu. Para sahabat Fresh Juice, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati Anda sekalian. Tuhan memberkati akhir pekan teman-teman sekalian. Sampai jumpa. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini dari Romo Rudi Rakit Terjati OMI. Sampai jumpa lagi dalam Fresh Juice selanjutnya. Salam Fresh Juice. Salam Fresh Juice. Sampai jumpa lagi. Oh ya, sudah. 1, 2, 3. Sampai jumpa lagi. 1, 2, 3. Sampai jumpa lagi dalam Fresh Juice selanjutnya. Salam. 3. Salam. 3. Salam Fresh Juice.